Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman semua. Saya Mario Mardike, Ketua Koperasi Paslon Bali Sejahtera. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu anggota driver Paslon Bali Sejahtera dengan nama Komang Suryante yang pada kemarin malam beliau diundang oleh pihak manajemen Gojek untuk menerima apresiasi atas apa yang dilakukan beliau sebagai driver selama ini, khususnya saat beliau menghandle tamu, menolong seseorang yang sedang mengalami kesusahan dan saat itu dalam posisi sakit keras, di mana beliau yang sebelumnya memang beliaunya juga sudah melakukan hal-hal seperti itu sebagai suatu keseharian dalam melayani customer. Tetapi apa yang beliau lakukan pada saat itu sangat menyentuh hati dari customer, sehingga customer itu sangat-sangat berterima kasih, bahkan sempat menghubungi pihak manajemen Gojek untuk menanyakan nomor beliau, alamat beliau sebagai ucapan terima kasih, walaupun customer tersebut tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepada driver kami sebagai wujud apresiasi. Akan tetapi beliau sangat berterima kasih karena beliau bertemu dengan orang yang sangat baik hati. Baiklah, saya persilakan Pak Komang Suryante untuk memberikan penjelasan atau sesuatu yang perlu disampaikan. Mungkin ini sebagai motivasi juga buat teman-teman driver online semuanya, khususnya driver-driver yang tergabung di Paslon Bali Sejahtera. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Pak Komang Suryante menjadi dasar acuan SOP kita semua dalam bekerja sebagai driver online, karena pada intinya kita adalah pelayan dan kita menjual jasa pelayanan. Jadi sudah barang tentu bagaimana kita harus bisa menunjukkan bahwa kita seorang pelayan yang baik. Sekian, terima kasih. Silakan Pak Komang. Selamat siang Pak Made, Swastiastu, Pak Made dan rekan-rekan semua. Kenalkan, nama saya Nyoman Suryanta dan terima kasih atas kesempatan dan waktu diberikan Pak Made terkait dengan viralnya apa yang sudah saya lakukan, beberapa hari bahkan beberapa minggu yang lalu itu sebenarnya tidak terduga bagi saya Pak Made, karena kita sebagai driver juga memiliki sifat kemanusiaan, dan saya pikir semua teman-teman driver di lapangan juga memiliki hal yang sama, bahkan lebih dari yang saya miliki. Jadi ikhwal mulanya sampai viral dan sampai diketahui oleh pihak Gojek Indonesia dan Gojek Pusat terhadap apa yang telah saya lakukan di lapangan pada saat itu. Diawali pada saat saya menerima order di daerah Jalan Kadiahaya. Kemudian saya seperti biasa bergegas untuk mempick up order itu. Di dalam perjalanan saya sudah melihat bahwa si customer ngechat saya bahwa dia bilang kondisi sedang dalam keadaan darurat dan beliau memohon untuk membantu nanti suaminya digotong dalam mobil. Sebentar Pak, itu waktu dapat order kemudian chat Pak Mang, artinya sudah tahu dan sudah dijelasin oleh customer ya bagaimana keadaan beliau saat akan dijemput, kan begitu. Jadi walaupun banyak memang orang yang istilahnya melakukan hal yang baik, tapi banyak juga masih driver yang
jika sudah tahu posisi customer seperti itu akan ragu-ragu. Tapi saya lihat Pak Komang seperti penjelasan sebelumnya, kayaknya tidak ada rasa takut ya untuk menjemput customer tersebut ya. Oke. Jadi pada saat saya perjalanan mendapatkan chat seperti itu, dan saya lihat pun tujuan dari rumah sakit yang akan dituju itu adalah rumah sakit rujukan COVID di Bali. Jadi saya sudah pasti tahu arahnya apa dan pasien apa yang akan saya bawa. Kalau masalah rasa takut dan khawatir, apalagi saya punya keluarga, pasti ada Pak Made. Pasti ada. Tapi satu hal yang wajar. Tapi kembali lagi dari sisi kemanusiaan, dan saya berserah. Terus terang waktu itu saya memohon pada Ida Sang Yang Widi Wase, saya berpasrah. Saya hanya bisa berdoa, dan dalam diri saya berdoa bahwa semoga saya dijauhkan dari segala mara bahaya, dan tujuan saya untuk mengangkut atau mengambil order ini adalah murni untuk menolong seseorang yang sedang sekarat. Jadi disitulah sisi kemanusiaan pasti akan muncul Pak Made. Apalagi setelah kita ketemu dengan rumah si konsumen ya, customer. Saya waktu itu saya juga tidak tahu customer yang mana, karena yang saya temui di sana adalah 2 orang tua yang saya temui di sana. Kemudian saya tanyakan perihal order ini, beliau bilang bahwa ada pasien di dalam. Kemudian pasien itu saya bilang ayo kita bawa ke mobil. Nah, kebetulan pada saat itu pasiennya sedang BAB karena di dalam tempat tidur karena tidak bisa bangun. Jadi beliau sudah sangat kritis waktu itu. Saya tunggu. Kemudian begitu saya lihat pasiennya, ternyata badannya besar, badannya tinggi dan besar. Saya bilang ke orang tuanya, minta tolong apakah ada tetangga yang mau membantu untuk mengangkat ke mobil, karena akan kesulitan kalau hanya dilakukan oleh saya beserta orang tua yang laki-laki dari pasien itu, ya, karena ada orang tua laki-lakinya di sana. Jadi si ibu dari pasien ini mencari tetangga, kemudian datang ada tetangga. Begitu melihat situasinya, tetangganya tidak berani. Saya jelaskan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak berani karena situasi pandemi seperti ini. Wajar saja orang takut. Nanti jangan dimusuhi atau apa. Saya jelaskan. Akhirnya bagaimana Pak Roman? Akhirnya kita bawa berdua dengan susah payah karena cukup berat, bawa ke mobil. Kemudian saya tidak banyak ngomong, kita langsung ke rumah sakit rujukan yang pertama. Di sana saya baru ketemu dengan konsumen. Ternyata sampai sana ditolak sama rumah sakit. Iya, kita coba nego, masih coba nego dengan pihak rumah sakit. Tetap rumah sakit bersikeras bahwa tidak ada kamar. Karena memang penuh. Ya. Bahkan si pasien sudah betul kritis. Akhirnya saya bilang, ayo, gimana kita cari rumah sakit lain. Saya bilang. Kemudian bagaimana kalau kita kesana? Pasti di sana akan ada kamar dan tidak mungkin rumah sakit juga menolak ke rumah sakit rujukan. Akhirnya kita saya jalan bersama pasien, itu suami dari konsumen beserta orang tua laki-laki dari konsumen. Sampai di rumah sakit rujukan, rumah sakit pusat rujukan, di sana juga ditolak. Bahwa dijelaskan bahwa tidak ada kamar, bahkan kursi roda pun sudah habis, ya. Dan bed dorong pun sudah tidak ada. Jadi semuanya saking penuhnya. Ya. Akhirnya si konsumen bilang, ayo kita bawa pulang Pak. Nah, saya yang bersikeras di sana, saya bilang ke konsumen dan orang tua dari pasien itu, kalau kita bawa pulang tidak akan dapat kamar. Akhirnya saya parkir di depan toilet UGD. Kita nego-nego masih dengan pihak rumah sakit, tetap ditolak. Nah, kebetulan sekali waktu itu
Ada juga pasien yang tidak dapat kamar, tapi beliau menggunakan tempat tidur dorong. Nah, kebetulan karena mungkin dia sudah mendapatkan kamar rumah sakit lain, akhirnya ada yang jemput. Saya langsung ambil tempat tidurnya itu, tempat tidur dorong. Ya, saya ambil, saya bilang ke security, saya udah dapat nih, Jadi sudah tidak ada alasan untuk dapat perawatan. Ya. Akhirnya kita turunin, saya berdua turunin ke tempat tidur itu. Saya suruh bilang ke orang tua dan ke konsumen segera urus ke dalam administrasi segala macam. Karena saya bergegas untuk bersih-bersih di dalam kamar mandi. Ini pun saya bersihkan, mobil saya semprot lagi, kemudian saya bersih-bersih dalam kamar mandi, masker saya buang. Memang waktu itu saya sudah bertekad akan tidak memungut bayaran. Bukannya saya mau bikin sensasi enggak, mencari nama, berharap sesuatu seperti yang akhirnya terjadi ya, diberikan apresiasi oleh pihak Gojek itu murni kan, karena inilah teman-teman, kalau kita memiliki satu jiwa, satu hati, satu jiwa pelayanan, kesadaran bahwa kita ini adalah menjual jasa servis, jasa pelayanan, tetapi betul-betul kita mengerti dan paham saat bagaimana kita harusnya tidak meminta bayaran, kan begitu Pak Komang ya. Oke, terus akhirnya setelah kejadian itu, setelah customer dapat perawatan, Pak Komang kan sudah membersihkan diri, kemudian melanjutkan kerja lagi atau pulang atau gimana Pak? Saya keluar dari rumah sakit, jadi saya parkir di depan Ragia lama yang udah tutup. Saya bersihkan lagi. Saya bersihin mobil lagi, saya bersihkan diri lagi, karena kayak seperti tadi saya bilang, bukannya saya nekat, tetapi karena jiwa kemanusiaan, makanya saya memberanikan diri. Ya, kalau itu kan ya walaupun kita, Pak Komang sendiri tadi sudah jelaskan bahwa berserah kepada beliau, tapi kan di satu sisi kita tetap melakukan proteksi terhadap diri sendiri, juga proteksi di mobil, karena mobil itu pastinya akan digunakan lagi untuk mengangkut customer yang lain, kan begitu. Jadi saya saat sebentar supaya mobil bersih dulu, steril, kemudian baru saya lanjut bidding lagi, karena saya udah yakin mobil sudah saya disinfektan semuanya, badan saya juga sudah saya bersihkan, saya ngabisin 2 botol hand sanitizer dan 2 botol disinfektan untuk mesin mobil. Setelah kejadian itu yang akhirnya membuat apa yang Pak Man lakukan viral di media sosial, khususnya di media sosial Gojek Bali, Gojek Indonesia, adakah setelah itu pihak Gojek menghubungi Pak Komang sendiri, atau mungkin sebelumnya pihak customer ada mencoba menghubungi Pak Komang untuk menyampaikan sesuatu, atau dari mana akhirnya Pak Komang tahu bahwa apa yang Pak Komang lakukan itu ternyata hanya menjadi viral di media sosial, khususnya Gojek Indonesia? Jadi setelah saya komunikasi, akhirnya kita komunikasi dengan konsumen, itu karena konsumen sendiri yang bingung mencari saya. Kenapa saya nggak ada? Karena konsumen belum membayar. Oh gitu. Padahal Pak Komang niatnya sudah mengikhlaskan kan gitu ya, tidak ada niat untuk meminta bayaran. Dan bukan pertama kali gitu ya, seperti ini. Saya lakukan, itu bukan hal yang luar biasa, dan teman-teman yang di kita pun, di kami di Pass On pun sudah biasa melakukan hal ini. Iya betul. Akhirnya konsumen memposting di Facebook dan Instagram kalau nggak salah ya. Akhirnya sampai ada netizen yang menghubungkan konsumen dengan Gojek Indonesia. Dari sana akhirnya
makanya berawal viralnya Betul. kejadian yang Pak Man lakukan kan begitu. Dari sana alhamdulillah, kemudian saya dihubungi oleh pihak Gojek, kemudian pihak Gojek juga memfasilitator saya bisa berhubungan dengan konsumen. Sekarang konsumen itu Pak Man tahu gimana keadaan konsumen yang Pak Man handle yang sakit itu, apakah ada berita sudah sembuh atau bagaimana? Kebetulan kemarin kita sempat berkomunikasi. Ternyata pasien yang saya bawa itu masih dalam kondisi perawatan. Atau kritis atau Iya, mohon doanya teman-teman semua, konsumen yang saya bawa itu masih dalam perawatan karena kondisinya kritis. Ya. Oke teman-teman, mari kita doakan sama-sama semoga apa customer yang Pak Komang bawa bisa sembuh berkat izin Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dan hari ini saya ingin Pak Komang memperlihatkan apa wujud apresiasi yang diberikan oleh pihak Gojek kepada Pak Komang. Oke, jadi Pak Madi, saya di sini mau tegaskan juga Ya. bahwa apa yang saya lakukan ini bukan sesuatu yang begitu luar biasa. Cuman hanya kebetulan yang terjadi menimpa saya karena keikhlasan saya bekerja, dan saya yakin sangat banyak teman-teman di luar yang lebih ikhlas bekerja dari saya, cuman sayangnya tidak terekspos, dan saya yakin mereka mendapatkan pahala yang lebih dari saya. Nah, dari kejadian yang kemarin ini, kita juga ngobrol dengan pihak manajemen Gojek sebatas supaya menjadi inspirasi buat teman-teman untuk bekerja giat, fokus, serta ikhlas. Itu pesannya, karena kita tidak tahu rezeki itu dimanapun bisa berada. Contohnya kemarin dari apa yang saya lakukan terhadap konsumen ini, saya juga tidak tahu ya, artinya di luar ekspektasi saya bahwa saya diberikan apresiasi berupa sertifikat beserta logam mulia 3 gram dari pihak Gojek. Ini logam mulia dari aneka Logam tambang. mulia asli ya Pak Komang ya? Ya, pasti. Ya tidak KW ya? Tidak. Ya saya percaya sih sama pihak Gojek, mudah-mudahan ini memang betul asli ya. Oke, terima kasih Gojek Indonesia atas apresiasi yang diberikan kepada Pak Komang Suryanto, salah satu anggota driver Fast On Bali. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua, karena saya percaya seperti apa yang Pak Komang sampaikan, masih banyak sebetulnya dari driver-driver dari sebelum COVID atau pada saat pandemi COVID-19 ini masih melanda kita semua, itu banyak driver yang melakukan kebaikan sebetulnya. Betul. Ya, meski kita tidak bisa memungkiri banyak sekali juga driver yang masih tanda kutip, ada yang ugal-ugalan, ada yang belum bisa memberikan servis yang memuaskan kepada customer, padahal itu adalah modal bagi si driver. Kan betul begitu Pak Komang? Ya, jadi saya harapkan kepada teman-teman semua agar tidak berkecil hati, kuncinya tetap yakin, kita berdoa, yakin, dan berusaha. Di dalam situasi seperti yang sekarang masih terjadi, tentunya karena sesuatu dan lain hal, di samping masih adanya PPKM, tentu jumlah order, jumlah customer pasti sangat drastis menurun, kan begitu Pak Komang? Nah, ini yang mengakibatkan akhirnya banyak driver yang mungkin berhari-hari tidak dapat order, sudah kesana kemari, akhirnya menjadi mengeluh, kan begitu. Padahal ini memang murni situasi yang membuat akhirnya seperti sekarang ini. Dan saya tekankan sekali lagi, jangan pernah berhenti untuk berusaha. Tetap yakin, berdoa, berusaha. Pasti kita akan mendapatkan hasilnya, walaupun tidak seperti apa yang kita harapkan. Siapa sih yang tidak menginginkan mendapatkan rezeki yang banyak setiap kali bekerja? Akan tetapi segala sesuatunya sudah ada yang mengatur, kan begitu Pak Komang? Yang penting kita tetap yakin. Saya rasa
cukup sekian bincang-bincang kita dengan Pak Komang Suryanto, salah satu anggota driver Paspon Bali Sejahtera. Sebagai wujud terima kasih dari kami Paspon Bali Sejahtera kepada anggota kami di lapangan atas nama Pak Komang Suryanto, ini sebagai sekedar wujud terima kasih. Jangan melihat kecilnya nilai dari barang ini, tapi mohon diterima dengan senang hati bahwa inilah wujud kepedulian kami selaku vendor tempat bernaung teman-teman semua di Paspon Bali Sejahtera. Silakan diterima Pak Komang. Terima kasih Pak Made. Dan ini kopi artisan ya. Ini hadiah dari sponsor kita dari Por Jobles ya. Ini salah satu produk dari Pak Pantipan. Terima kasih Pak Made. Terima kasih Paspon. Terima kasih Food for Jobless. Selalu berbuat kebaikan kepada semua masyarakat yang ada di Bali. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih Om Santi Om.